Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Suherman Komara channel video pembelajaran untuk menjelaskan secara singkat tema 7 subtema 2 pembelajaran 6. Ini adalah panduan bagi orang tua kelas 6 dan materi dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018 halaman 99 sampai dengan 102. Baik Yanda dan Buddha, dimanapun Yanda dan Buddha berada, sebelum menyimak penjelasan singkat ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, setelah berdoa, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa melalui kegiatan praktik, ya, anak kita mampu memperagakan gerak tari daerah berpasangan dengan benar. Melalui kegiatan berdiskusi, anak kita menyusun teks pidato dengan benar. Melalui kegiatan praktik, anak kita dapat berpidato dengan percaya diri. Demikian Yanda dan Buddha, tujuan yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Di awal halaman dibuka dengan prolog. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak kita. Sudahkah anak kita bertindak sebagai pemimpin di rumah? Ya, sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Nah, mari kita telusuri prolog yang bersangkutan untuk menemukan jawabannya. Di kolom ayo berlatih bahwa nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, adat, dan istiadat. Peran pemimpin sangat diperlukan untuk menjembatani semua keragaman itu. Nah, itu diantaranya di kolom ayo berlatih, lanjutkan oleh Yanda dan Buddha. Anak-anak kita sudah membaca. Giliran kita sebagai orang tua juga untuk selalu melaksanakan literasi tidak terbatas untuk anak kita saja. Kita juga sebagai orang tua, agar anak kita menjadi seorang yang bisa berliterasi dengan baik, maka kita pun sebagai orang tua harus mempunyai sikap seperti itu. Lanjutkan membacanya. Nah, kemudian di kolom ayo mencoba, anak kita telah membuat teks pidato pada pertemuan sebelumnya. Nah, sampaikan kepada teman di kelompokmu, mintalah masukan mereka supaya pidatonya lebih baik. Nah, ini beri masukan oleh kita sebagai orang tua, ya, atas naskah pidato yang dibuat oleh anak kita, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa, sejelek apapun menurut penilaian kita, simpan dalam hati. Berikan apresiasi positif untuk anak kita agar mereka termotivasi. Nah, di kolom ayo mencoba tuliskan seorang pemimpin yang kalian kenal. Ini adalah hasil anak kita, ya. Misalkan anak kita mengidolakan seorang pemimpin di rumah, ayah misalkan ini. Oh, saya menulis ayah, saya menulis guru. Anak kita ini menulis Bapak RT, Bapak RW, dan lain sebagainya. Nah, nilai kepemimpinan yang dimiliki ayahnya, misalkan pandai bersyukur, bertanggung jawab, demokratis, kemudian contoh kegiatannya dari semua nilai-nilai yang ditulis anak kita, nah, diaplikasikan oleh ayahnya dalam kegiatan, misalnya berdoa sebelum berangkat bekerja tidak kenal lelah, selalu semangat, pantang menyerah, kemudian selalu bermusyawarah dengan ibu dan anak-anaknya. Itu adalah referensi contoh daripada pertanyaan nomor 1 ini. Nah, baik Yanda dan Buddha, kita lanjutkan di kolom, masih di kolom ayo mencoba. Kemudian manfaatnya apa dari kegiatan ayah tersebut, contoh tersebut? Misalkan kami, ini jawaban anak, ya. Kami di sini menunjukkan anak. Kami sebagai anak menjadi anak yang pandai bersyukur, taat beribadah, soleh dan soleha. Ini adalah side effect yang positif yang dilakukan oleh orang tua, kemudian ditiru oleh anak-anak kita. Makanya sebagai orang tua harus selalu bersikap dan bersifat berkata bijak dan baik agar dapat ditiru oleh anak kita, karena anak kita adalah peniru yang ulung.
Kemudian selanjutnya nomor 2, isilah diagram prayer di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan nih. Ini contoh, ini diagram prayernya. Di tengah-tengah adalah temanya kepemimpinan yang baik. Kemudian contoh kepemimpinan yang baik, misalkan pemimpin itu peduli terhadap masyarakat, terbuka, menerima keluhan dan aspirasi. Contoh yang tidak baik, tidak menghargai pendapat, tidak menerima saran dan kritik, tidak peduli, korupsi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kepemimpinannya baik, ya misalnya kerja keras, disiplin, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, rela berkorban, demokratis, dan banyak lagi. Pengertian kepemimpinan yang baik menurut anak kita, ini contoh bahwa kepemimpinan yang baik menurut saya adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengajak yang dipimpinnya mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Mungkin jawaban dari anak satu dan anak yang lain akan berbeda tergantung dari hasil jawaban anak-anak kita. Sejauh apapun itu, apresiasi positif oleh orang tua kita. Ini nomor 3, tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai persatuan, misalnya gotong royong, membantu tetangga yang sakit, ikut siskambling dan lain sebagainya, menjenguk orang yang meninggal dan lain sebagainya. Tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan, selalu menghargai perbedaan, menolong orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan, menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Yang kelima, apa keunikan tari Japin dari Aceh? Nah, misalnya gerakan kaki penari cepat mengikuti irama pukulan gendang yang disebut marwas. Tariannya mengutamakan kesatuan gerak cepat, kerjasama dan kesatuan gerak para penari melahirkan sebuah keindahan. Ini adalah cermin daripada sebuah nilai persatuan di dalam gerak tari. Nah, kemudian di halaman berikutnya Yanda masih nomor 6, bagaimana sikapmu jika pada suatu saat berdiskusi ada perbedaan pendapat? Misalnya, sikap saya menyimak dengan sabar, tidak mencela, menyelesaikan perbedaan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, menghargai perbedaan yang ada. Nah, itu pertanyaan nomor 6. Ya. Nah, demikian Yanda dan Bunda, selesai sudah pertemuan kita di subtema 2 pembelajaran 6. Ini adalah akhir daripada tema 7 untuk kelas 6. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.